Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almahdi Fidmatan dari kelas AOR NIM 20210810700046, Prodi Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya buat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas Hizbul Waton. Tugas saya itu membahas terkait World Scout atau dunia kepramukaan. Nah, yang pertama bicara terkait latar belakang. Scout adalah istilah lain dari pramuka yang dipakai oleh beberapa negara. Scout atau pramuka adalah organisasi pendidikan non formal terbesar di dunia bagi kaum muda. Organisasi ini bernama The World Organization of the Scout Movement atau disingkat WOSM yang beranggotakan hampir di seluruh dunia, kira seperti itu. Nah, lanjut kita bahas terkait pengertian kepramukaan atau scout. Nah, pengertian gerakan pramuka atau gerakan kepanduan muda merupakan salah satu wadah organisasi berbadan hukum yang berhak menyelenggarakan kepramukaan. Nah, pengertian pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuda yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Kelompok anggota yang majelis pembimbing seorang pramuka harus telah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka dan mengucapkan satya atau janji pramuka. Nah, dari uraian di atas, jelaslah kini kita bisa mengartikan bahwa ada perbedaan ketiga istilah tersebut secara garis besar. Dapat disimpulkan bahwa kepramukaan merupakan salah satu sistem pendidikan dan gerakan pemuda yang melaksanakan sistem kepramukaan, sedangkan pramuka mengandung pengertian sebagai anggota dari gerakan pramuka itu sendiri. Jadi, pengertian antara kepramukaan dan gerakan pemuda dan pramuka mencari pengertian yang berbeda namun saling terkait. Nah, sekarang kita membahas sedikitnya terkait Bapak Pramuka sendiri atau Bapak Badan Powell. Nah, kita masuk dulu pada riwayat. Nah, Baden Powell lahir tanggal 22 Februari tahun 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil atau Baden Powell waktu itu masih kecil. Nah, kita membahas sedikit terkait track record atau pengalaman Baden Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan. Banyak sekali menarik diantaranya. Karena ditinggal bapak sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak ibunya. Nah, terus dari kakaknya mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lainnya. Sifat Baden Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar sehingga disukai oleh teman-temannya. Pengalaman di Hindia sebagai pembantu letnan dan resimen 13 kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung serta berhasil melatih panca indera. Nah, pengalaman Baden Powell itu ditulis dalam buku Edge to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. William Smith, seorang pemimpin Boy Brigades di Inggris, minta agar Baden Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian dipanggil 21 pemuda dari Boy Brigades di berbagai wilayah Inggris diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, Baden Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912 menikah dengan Ovale St. Clair Soames dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapatkan titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Nah, sekarang kita masuk pada poin pertama pembahasan kita kali ini, yaitu sejarah kepramukaan sedunia. Nah, kelahiran gerakan pramuka di dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boy Brigades, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Browns, Inggris. Ide untuk
mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukannya kalah besar dibandingkan dengan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota mereka, mendapatkan tugas yang ringan tapi penting, misalnya mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Nah, pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik, sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberikan sebuah lencana atau gambar dari rencana ini, kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Nah, awalnya tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisan ini disebut atau dimuat dalam buku yang judulnya Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dari negara-negara lain dan kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki yang bernama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau yang bernama Agnes didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Swedish yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1918 beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922 beliau menerbitkan buku Recovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampahnya menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympic Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara di dunia pada saat itu. Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Senia atau yang disebut sebagai Chief Scout of the World. Nah, dalam Scout ini sendiri atau dunia kepramukaan ini sendiri itu memiliki beberapa perjalanan yang panjang juga, yaitu diantaranya yaitu pernah dilaksanakan pada tahun 1924 Jambore 2 yaitu di Denmark, yang ketiga di Inggris dan seterusnya. Tahun 1914 beliau menuliskan petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1912 dari sahabatnya bernama W.F. Du Bois Markland. Beliau mendapatkan sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan ke London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin yang berasal dari Inggris, Kolonel J.S. Nelson dari Inggris, Majen D. Chespry dari Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Land. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lazio Negi sebagai sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, dan Amerika Latin. Oke, sekarang kita masuk pada penutup. Saya sudah tadi membahas terkait sedikit sejarah Scout. Dalam sejarahnya memang pramuka menjadi salah satu ajang dan kekuatan non formal yang mampu bertahan sebagai dalam segala cuaca politik dan ekonomi dalam suatu negara, sehingga keberadaannya harus diperhitungkan sebagai institusi strategis yang dimiliki oleh suatu bangsa. Institusi strategis yang dimaksud adalah sebagai salah satu benteng penting dalam menjaga nilai-nilai kepribadian suatu bangsa. Dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada, diharapkan gerakan pramuka mampu membawa perubahan dan dapat mengembangkan kegiatan secara meluas serta menjadi kuat dan memperoleh tanggapan luas dari masyarakat. Dengan demikian, kita sebagai generasi pramuka masa kini harus lebih kreatif dalam berkegiatan kepramukaan.
tidak hanya sempit pemikiran tentang apa yang dahulu Pramuka lakukan, namun lebih mengembangkan kegiatan yang bersifat kreatif, inovatif, yang dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda, sehingga gerakan Pramuka dapat menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga nilai-nilai kepribadian suatu bangsa. Itu saja yang dapat saya jelaskan terkait Walls Code atau kepramukaan atau kepanduniannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.